Uang tidak pernah sepenuhnya tentang angka. Ia bukan hanya soal aritmatika, neraca, grafik, atau rumus bunga majemuk. Di balik setiap nominal, ada kisah manusia. Uang adalah representasi dari kerja keras, pengorbanan, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang tak selalu terlihat oleh mata. Ia bisa menyimpan rasa aman yang dibangun bertahun-tahun, atau trauma masa lalu yang belum selesai. Ia bisa menjadi simbol keberhasilan bagi satu orang, dan sumber kecemasan bagi yang lain. Uang, bagi setiap orang, membawa makna yang berbeda. Ia menyimpan memori akan masa kecil yang sulit, luka akibat kehilangan, rasa takut akan masa depan, ambisi yang tak terpenuhi, harapan yang masih dirawat, dan bahkan cinta yang dinyatakan dalam bentuk perlindungan finansial. Dalam setiap keputusan membeli, menabung, atau berinvestasi, ada benang merah psikologis yang tidak bisa dilepaskan dari konteks kehidupan seseorang. Dan yang paling sering kita abaikan adalah bahwa setiap orang tumbuh dalam kondisi yang berbeda, diajar oleh pengalaman hidup yang berbeda, dan memandang uang dengan lensa psikologis yang unik. Apa yang tampak masuk akal bagi kita, bisa jadi terasa asing atau tidak masuk akal bagi orang lain. Perbedaan ini membentuk pandangan kita tentang risiko, nilai, dan tujuan keuangan. Maka sebelum kita menilai keputusan finansial orang lain, kita perlu memahami, kita tidak hidup di sepatu yang sama. Dan oleh karena itu, uang pun memiliki makna yang sangat pribadi bagi masing-masing dari kita. Ketika kita membahas keputusan keuangan orang lain, baik untuk mengkritik, membandingkan, atau bahkan meniru, kita sering lupa satu hal penting, mereka bukan kita. Mereka bukan dibentuk oleh masa kecil kita, trauma kita, atau impian kita. Mereka bukan hasil dari perjalanan yang sama panjang, berliku, dan kompleksnya dengan diri kita. Mereka adalah you, dan kita adalah me. Perbedaan ini bukan sekadar soal logika, tapi akar dari bagaimana kita berinteraksi dengan uang. Di balik keputusan finansial setiap individu, tersembunyi jejak masa lalu, nilai-nilai keluarga, pengalaman emosional, dan warisan budaya yang tak bisa disamakan. Ada orang yang takut kehilangan uang karena pernah hidup dalam kekurangan, di mana setiap rupiah punya arti, dan rasa aman selalu tergantung pada saldo yang stabil. Baginya, uang bukan tentang kebebasan, tapi tentang perlindungan. Ada yang boros karena dulu dibesarkan dalam kelimpahan, dan uang tak pernah menjadi masalah. Ia tumbuh dengan kepercayaan bahwa uang akan selalu ada, sehingga kegembiraan dan kepuasan diri seringkali diwujudkan dalam bentuk konsumsi spontan. Ada pula yang sangat konservatif karena menyaksikan orang tuanya jatuh miskin akibat investasi agresif. Trauma itu membentuk prinsip kehati-hatian ekstrim, bahkan hingga menolak peluang yang masuk akal. Sebaliknya, ada yang berani ambil risiko karena dibesarkan dalam lingkungan yang stabil dan suportif. Mereka mengenal keberanian bukan sebagai bentuk nekat, tetapi sebagai langkah yang diperhitungkan dalam suasana emosional yang aman. Mereka diajarkan untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir. Bahkan, ada juga yang menjadikan uang sebagai bentuk pembuktian diri, karena sepanjang hidupnya merasa tidak cukup, tidak diakui, atau tidak memiliki kendali. Semua itu menunjukkan bahwa kita membawa latar belakang psikologis yang berbeda dalam setiap keputusan keuangan. Oleh karena itu, memahami perbedaan ini bukan hanya soal toleransi, tapi juga tentang mengenali batas validitas nasihat, menyadari bahwa tidak semua orang memerlukan atau menginginkan solusi yang sama, dan membangun empati dalam menilai perilaku finansial orang lain. Ini berarti, ketika kita memberi saran atau mengamati cara orang lain mengelola uang, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, dari mana mereka datang? Apa yang mereka bawa dari masa lalu mereka? Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka harapkan dari masa depan? Dalam refleksi semacam itu, kita mulai memahami bahwa bahkan keputusan yang tampak tidak logis bisa saja lahir dari rasa sakit, kebutuhan untuk bertahan, atau keinginan untuk merasa cukup. Empati dalam konteks ini bukan hanya soal memahami, tapi juga menghormati. Menghormati bahwa ada ruang bagi perbedaan, dan bahwa latar belakang emosional dan psikologis setiap orang membentuk lensa unik mereka terhadap uang. Empati berarti menyadari bahwa meskipun angka bisa sama, artinya tidak pernah seragam. Misalnya, memiliki tabungan 5 juta rupiah bagi seseorang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim adalah pencapaian besar, sementara bagi orang lain bisa jadi itu jumlah yang tak terlihat. Menghormati juga berarti tidak memaksakan pengalaman kita sebagai standar universal.
Kita tidak tahu beban mental di balik setiap keputusan orang lain, apakah seseorang membeli barang mahal karena tekanan sosial, trauma masa lalu, atau sekadar usaha untuk merasa dihargai. Kita tidak tahu apakah keputusan mereka untuk tidak menabung bukan karena bodoh, tetapi karena mereka sedang bertahan hidup dari hari ke hari. Empati dalam konteks keuangan adalah membangun ruang diskusi yang aman, jujur, dan terbuka, tanpa penghakiman, tanpa asumsi. Ini adalah bentuk kedewasaan finansial yang jarang diajarkan, kemampuan untuk diam dan mendengarkan, sebelum menyarankan. Untuk bertanya lebih dulu sebelum menilai. Dan untuk mendekati pengalaman orang lain bukan dengan keinginan untuk membetulkan, tapi untuk memahami. Dengan begitu, hubungan kita dengan uang dan sesama akan lebih sehat, dewasa, dan manusiawi. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai kurang pintar, hanya karena keputusan keuangan mereka berbeda, tapi sebagai manusia dengan jalan hidup yang berbeda. Dalam pemahaman ini, uang kembali menjadi alat yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Sebuah jembatan, bukan tembok. Sebuah ruang kolaborasi, bukan arena persaingan. Kita semua membentuk sistem keyakinan kita sendiri tentang uang, dan sistem itu tidak selalu rasional. Bahkan, seringkali, ia sangat emosional. Inilah mengapa dalam keuangan, tidak ada satupun prinsip yang bisa diaplikasikan universal. Apa yang terlihat seperti keputusan bodoh bagi seseorang, bisa jadi adalah bentuk perlindungan diri bagi orang lain. Apa yang terlihat seperti keberanian, bisa jadi adalah pelarian dari rasa takut. Morgan Housel menekankan bahwa memahami perbedaan ini adalah bentuk empati. Dan empati adalah kekuatan besar dalam dunia keuangan. Ia membuat kita berhenti menghakimi, berhenti merasa lebih baik atau lebih buruk, dan mulai melihat uang sebagai pengalaman manusia yang sangat personal. Dalam empati, kita melepaskan asumsi bahwa semua orang memulai dari titik yang sama atau mengarah ke tujuan yang sama. Kita berhenti menganggap bahwa ada satu jalan tunggal menuju keberhasilan finansial. Empati mengingatkan kita bahwa uang tidak hidup dalam ruang hampa, ia hidup di dalam konteks kehidupan manusia, yang penuh warna, rasa, luka, dan cinta. Sehingga keputusan yang diambil pun tidak bisa direduksi hanya menjadi angka untung rugi. Ketika kita memahami ini, kita akan lebih peka dan berhati-hati dalam memberi saran, lebih sabar dalam menghadapi orang yang berbeda cara, dan lebih rendah hati dalam menilai hasil finansial kita sendiri. Kita tidak sedang bermain game dengan aturan yang sama, maka kita tidak bisa membandingkan skor. Bahkan lebih dari itu, dalam banyak kasus, tidak ada skor sama sekali. Tidak ada papan peringkat universal dalam keuangan pribadi. Apa yang bagi kita adalah kemajuan, bagi orang lain mungkin justru tekanan. Dan apa yang bagi mereka adalah pencapaian, bagi kita mungkin tidak relevan sama sekali. Disinilah letak pentingnya menyadari bahwa memahami uang adalah memahami manusia. Dan memahami manusia, dimulai dari empati. Bab ini mengingatkan kita bahwa untuk menjadi bijak secara finansial, kita tidak cukup hanya belajar angka, strategi, atau tren. Kita harus belajar tentang manusia, diri kita dan orang lain. Karena uang, pada akhirnya, hanyalah cermin. Ia memantulkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan pantulan itu bisa sangat berbeda, tergantung siapa yang melihatnya. Karena itu, keputusan terbaik dalam keuangan bukanlah yang paling benar secara teori, tetapi yang paling sesuai dengan realitas hidup kita, yang memperhitungkan bukan hanya logika, tapi juga rasa, kebutuhan emosional, dan nilai-nilai yang kita pegang erat. Keuangan bukan hanya tentang apa yang optimal di atas kertas, tetapi tentang apa yang damai di hati. Sebab ketenangan batin adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dihitung dalam angka. Uang yang membuat kita bisa tidur nyenyak lebih berharga daripada uang yang terus membuat kita resah, meski secara angka tampak menguntungkan. Tidur nyenyak adalah tanda bahwa keputusan kita selaras dengan nilai kita, bahwa kita tidak sedang hidup untuk menyenangkan orang lain, atau membuktikan sesuatu kepada dunia. Uang yang memberi kita ruang untuk menjadi diri sendiri lebih bernilai daripada uang yang memaksa kita mengejar validasi orang lain, karena kebebasan menjadi diri sendiri adalah kemewahan sejati yang tidak bisa dibeli. Keputusan finansial terbaik adalah yang membuat kita merasa damai ketika tidak ada yang menonton, ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak ada yang membandingkan. Itu adalah keputusan yang lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri, keputusan yang tidak dituntun oleh rasa takut akan penilaian orang lain, melainkan oleh pengakuan jujur tentang apa yang benar-benar kita butuhkan dan hargai dalam hidup ini.
Damai bukanlah hasil akhir dari kekayaan, tapi dari kejelasan dan ketulusan dalam menjalani pilihan kita. Dan keputusan semacam itu hanya bisa diambil ketika kita mengenal diri sendiri, dalam, jujur, dan tanpa ilusi. Ketika kita mampu melihat ke dalam diri dan bertanya, apa yang sebenarnya membuatku tenang? Apa yang benar-benar aku butuhkan untuk hidup layak dan bermakna? Maka dari itu, mengenal diri sendiri bukan hanya langkah penting, tapi fondasi utama dari semua kebijaksanaan finansial. Bukan sekadar mengikuti tren, bukan mengejar validasi, dan bukan pula menjalani hidup menurut skenario orang lain. Tapi berani merancang kehidupan finansial sesuai dengan versi kita sendiri tentang kebahagiaan dan ketenangan. Maka, keuangan pribadi sejatinya adalah perjalanan spiritual, untuk memahami apa arti cukup, untuk menerima keterbatasan, untuk mencintai proses, dan untuk menciptakan hidup yang utuh, bukan hanya sukses dari luar. Sebab kebijaksanaan finansial bukan hanya soal strategi, tapi tentang keberanian untuk hidup sesuai nilai-nilai terdalam yang kita yakini. You and me, kita berbeda. Dan dalam perbedaan itu, kita menemukan kebebasan untuk membentuk hubungan kita sendiri dengan uang. Hubungan yang jujur, penuh kesadaran, dan selaras dengan siapa kita sebenarnya. Namun, memahami bahwa kita berbeda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kedewasaan. Kita mulai sadar bahwa membandingkan diri dengan orang lain dalam urusan keuangan adalah bentuk kekeliruan yang halus namun berbahaya. Karena saat kita membandingkan, kita tak hanya menilai angka, tetapi juga menilai pilihan hidup yang tak sepenuhnya kita pahami. Kita melihat seseorang membeli mobil baru, lalu tanpa sadar mengukur nilai diri kita berdasarkan kemampuan itu. Padahal kita tak tahu cerita lengkap di baliknya. Apakah mobil itu hasil jerih payah bertahun-tahun atau utang yang menumpuk? Apakah ia membelinya dengan gembira atau dengan tekanan? Apakah itu pilihan yang membahagiakan atau keputusan yang menguras batin? Kita hanya melihat hasil, bukan proses. Dan itulah jebakan besar dari dunia yang dibentuk oleh ilusi visual dan ekonomi performatif. Di era media sosial, kita hidup di tengah parade pencapaian. Semua orang menampilkan versi terbaik dari hidup mereka, termasuk soal uang. Tapi yang tak terlihat adalah kekhawatiran mereka menjelang akhir bulan, cicilan yang belum lunas, atau tekanan mental karena merasa harus selalu tampak berhasil. Dalam dunia seperti ini, menilai kesejahteraan seseorang dari tampilan luarnya adalah seperti menilai kesehatan seseorang hanya dari foto wajahnya. Terlalu banyak yang tersembunyi. You and me, berarti kita perlu membuat damai dengan kenyataan bahwa jalan hidup finansial kita bukanlah pertunjukan. Bahwa tidak masalah berjalan lambat, asal sesuai nilai kita. Bahwa tidak mengapa belum punya rumah, belum punya mobil, belum bisa liburan mewah, selama kita tetap hidup jujur terhadap kemampuan dan kebutuhan kita sendiri. Sebab pada akhirnya, kebahagiaan finansial bukan tentang apa yang kita punya, tapi seberapa damai kita dengan apa yang kita pilih. Morgan Housel ingin kita sadar bahwa uang tidak netral karena manusianya pun tidak. Kita bukan makhluk rasional yang selalu menghitung logika laba rugi. Kita adalah manusia yang takut miskin karena pernah kelaparan. Kita adalah manusia yang kadang berfoya-foya untuk melupakan luka. Kita adalah manusia yang menabung bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin tenang. Dan itulah mengapa memahami uang, sejatinya adalah memahami emosi, tentang rasa aman, tentang harga diri, tentang cinta yang diekspresikan lewat perlindungan, dan tentang ketakutan yang diwujudkan dalam simpanan. Uang tidak pernah sekadar alat transaksi. Ia adalah bahasa emosi yang tak selalu kita sadari sedang kita ucapkan. Maka pertanyaannya bukan hanya, bagaimana cara mengatur uang lebih baik, tetapi juga, apa yang aku coba sembuhkan lewat cara aku memperlakukan uang. Mungkin lewat tabungan kita sedang berusaha menciptakan rasa aman yang dulu tak pernah ada. Mungkin lewat investasi kita sedang membangun harapan untuk hari esok yang lebih baik. Dan mungkin, lewat pemberian kepada orang lain, kita sedang mengatakan sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kita semua membawa cerita ke dalam cara kita menggunakan uang. Dan cerita itu tak pernah bisa dipahami hanya dengan angka. Seringkali kita terlalu fokus pada kecepatan, seberapa cepat kita menabung, seberapa cepat kita bisa membeli rumah, seberapa cepat kita naik jabatan, seberapa cepat investasi kita menghasilkan. Seolah-olah kecepatan adalah satu-satunya ukuran keberhasilan dalam hidup. Namun, dalam keuangan pribadi, yang lebih penting dari seberapa cepat kita berjalan adalah arah kemana kita melangkah.
Arah adalah penentu sejati apakah langkah-langkah kecil kita akan membawa hasil yang berarti. Kita bisa berlari sangat cepat, tapi jika ke arah yang salah, kita justru semakin jauh dari tujuan yang sebenarnya. Seperti orang yang tersesat di hutan tanpa kompas, secepat apapun ia berjalan, ia tetap tidak akan menemukan jalan keluar jika arah yang diambil keliru. Sebaliknya, langkah yang lambat tapi terarah, dengan kesadaran dan kejelasan visi, akan membawa kita ke tempat yang benar, meski butuh waktu lebih lama. Ibarat pendaki gunung yang perlahan tapi pasti mengikuti jalur yang sudah dipetakan, ia mungkin tertinggal oleh mereka yang berlari di awal, namun pada akhirnya justru ia yang mencapai puncak dengan selamat dan membawa pelajaran sepanjang jalan. Pendaki yang terlalu terburu-buru bisa saja kelelahan di tengah jalan, tersesat, atau bahkan terluka karena tidak sempat membaca peta dan memahami medannya. Keuangan pribadi bekerja dengan cara yang sama. Kita tidak sedang berlomba cepat-cepat kaya, tapi sedang membangun fondasi hidup yang kuat dan bertahan lama. Membangun kekayaan sejati bukan hanya soal menumpuk uang, tapi menciptakan struktur yang mendukung hidup yang stabil, sehat, dan bermakna. Sama seperti membangun rumah, kita bisa cepat membangunnya dengan bahan murah dan tanpa perhitungan matang, tapi ketika badai datang, rumah itu akan runtuh. Tapi jika kita meluangkan waktu untuk membangun pondasi, memperkuat tiang, dan memastikan struktur yang kokoh, rumah itu akan berdiri puluhan tahun, melindungi bukan hanya kita, tapi juga generasi setelah kita. Selain itu, membangun fondasi keuangan yang kuat juga berarti membangun kebiasaan yang tepat sejak dini. Hal-hal kecil seperti mencatat pengeluaran, membuat anggaran, menabung rutin, atau memahami konsep bunga majemuk adalah batu bata yang membentuk rumah finansial kita. Tidak ada hasil instan, semuanya butuh waktu dan dedikasi. Sama seperti seorang tukang bangunan yang sabar menyusun satu batu demi satu batu hingga akhirnya berdiri sebuah rumah, kita pun perlu menyusun satu keputusan finansial bijak demi keputusan lainnya hingga menjadi sistem yang kokoh dan tahan uji. Ketika fondasi keuangan dibangun dari nilai-nilai yang selaras dengan jati diri kita, bukan dari tekanan sosial atau tuntutan budaya, maka rumah finansial itu menjadi tempat yang benar-benar nyaman untuk ditinggali. Ia tak hanya melindungi dari badai ekonomi, tapi juga mencerminkan siapa kita sebenarnya. Rumah ini adalah simbol dari ketekunan, dari kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman, dan dari keberanian untuk tidak tergoda oleh jalan pintas. Disinilah letak kekayaan yang sejati, bukan pada berapa banyak yang kita miliki, tetapi pada seberapa kuat pondasi yang kita bangun dan seberapa damai kita tinggal di dalamnya. Jadi, arah adalah kompas kita. Ia bukan hanya menunjukkan tujuan, tetapi juga memberi kita ketenangan dalam perjalanan. Saat orang lain tampak melaju kencang, kita bisa tetap berjalan tenang karena tahu bahwa setiap langkah kita selaras dengan nilai dan mimpi yang kita perjuangkan. Lebih dari itu, arah yang benar memberi makna pada setiap langkah. Ketika kita tahu kemana kita ingin pergi, kita bisa menikmati perjalanan, belajar dari hambatan, dan tetap sabar ketika progres terasa lambat. Karena kita tahu, setiap langkah kecil mengarah ke sesuatu yang besar, dan setiap pilihan yang selaras dengan tujuan membuat hidup lebih utuh. Maka, arah bukan hanya penentu keberhasilan, tapi juga sumber ketenangan dalam proses keuangan yang sering kali penuh ketidakpastian. Masalahnya, dalam dunia yang penuh distraksi, sangat mudah untuk kehilangan arah. Kita terpengaruh oleh pencapaian orang lain, merasa tertinggal, lalu mengubah strategi tanpa pertimbangan. Kita mendadak ingin ikut-ikutan investasi tertentu karena viral, tanpa benar-benar paham risikonya. Kita membeli barang mahal karena teman punya, bukan karena kita butuh. Semua itu membuat kita kehilangan arah dan hanya sibuk mengejar kecepatan. Morgan Housel ingin kita menyadari bahwa kebijaksanaan finansial bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan, tapi seberapa yakin kita bahwa arah yang kita pilih sesuai dengan hidup yang kita inginkan. Ia menekankan bahwa keuangan bukan sekadar alat untuk memperoleh kekayaan, melainkan jendela untuk memahami diri kita sendiri, apa yang kita hargai, apa yang membuat kita merasa aman, dan apa arti sukses bagi kita secara pribadi. Artinya, sebelum menilai kemajuan, kita harus bertanya, kemana aku sebenarnya ingin pergi? Apa tujuan hidupku? Bukan menurut orang lain, tapi menurut hatiku sendiri. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi menjawabnya memerlukan keberanian dan kejujuran yang mendalam. Kita harus berani menggali ke dalam diri, menantang asumsi yang selama ini kita pegang, dan melepaskan ekspektasi eksternal yang membebani.
Kita hidup di dunia yang penuh standar kekayaan, kesuksesan, dan pencapaian. Kita disuguhkan gambaran-gambaran sukses dari media sosial, iklan, dan lingkungan yang secara tidak langsung menetapkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang terlihat mewah, produktif, dan penuh prestasi. Kita diajak percaya bahwa semakin cepat kita mencapai sesuatu, semakin hebat kita sebagai individu. Tapi, apakah itu benar-benar hidup yang kita inginkan? Namun, kebijaksanaan finansial justru menuntut kita menciptakan standar kita sendiri, yang selaras dengan ritme hidup dan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Ini bukan tentang mengikuti jejak orang lain, tetapi berani bertanya, apa arti cukup bagiku? Apa yang benar-benar penting dalam hidupku? Karena ketika kita menyadari bahwa kita punya hak untuk mendefinisikan ulang arti sukses, maka kita membebaskan diri dari perlombaan tanpa garis akhir. Mungkin bagi sebagian orang, tujuan hidup adalah pensiun dini dan hidup tenang di desa. Bagi yang lain, bisa jadi tujuan itu adalah membangun bisnis sosial, menjadi orang tua yang hadir, atau menciptakan warisan intelektual. Ada pula yang mendambakan hidup sederhana tapi damai, tanpa tekanan untuk selalu tampil atau berprestasi. Semua itu valid, tidak ada yang salah atau benar secara universal. Yang penting adalah kejelasan dan ketulusan dalam memilih arah. Lebih dari itu, saat kita menetapkan arah berdasarkan standar pribadi, kita menciptakan ruang bagi kehidupan yang lebih otentik. Kita berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai hidup dengan integritas. Keuangan pribadi pun berubah makna, bukan lagi alat untuk menyaingi orang lain, tapi kendaraan untuk mewujudkan hidup yang kita yakini bermakna. Dan dalam hidup yang serba cepat ini, kemampuan untuk berhenti, berpikir, dan memilih jalan sendiri adalah bentuk kebebasan yang paling dalam. Dalam konteks ini, arah bukan hanya penunjuk jalan, tapi refleksi dari identitas kita yang paling dalam. Ia adalah pantulan dari nilai-nilai yang kita yakini, harapan-harapan yang kita genggam, serta luka-luka dan pelajaran hidup yang telah membentuk cara pandang kita terhadap uang dan kehidupan. Ketika kita memiliki arah yang jelas, kita tidak hanya tahu kemana akan melangkah, tapi juga tahu mengapa langkah itu penting bagi kita. Arah yang jelas bertindak sebagai filter alami bagi setiap keputusan keuangan yang kita buat. Setiap peluang, setiap tawaran, setiap tren baru yang muncul tidak lagi serta-merta kita sambut dengan antusiasme membabi buta. Kita belajar menimbang, apakah ini sejalan dengan tujuan hidupku? Apakah ini mendekatkanku pada kehidupan yang ingin kujalani, atau justru menjauhkan? Kejelasan arah memberi kita keberanian untuk berkata, tidak, pada hal-hal yang menggoda tapi tidak relevan, dan untuk tetap bertahan pada jalur yang mungkin tidak populer, tapi bermakna bagi diri kita sendiri. Dengan arah yang terdefinisi, kita bisa hidup lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh keharusan mengikuti semua tren, membuktikan diri lewat pencapaian eksternal, atau membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita menemukan kenyamanan dalam langkah kita sendiri, tak tergesa, tak terseret, tapi teguh. Karena arah bukan hanya soal tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani prosesnya, dengan kejelasan, ketenangan, dan kesetiaan pada apa yang benar-benar penting. Inilah yang membuat arah menjadi fondasi dari semua kebijaksanaan finansial. Bukan hanya sekadar kompas, tapi juga cermin bagi refleksi dan kesadaran. Hanya dengan arah yang sejati, kita bisa bergerak dengan mantap, meskipun perlahan. Karena sesungguhnya, arah yang benar akan membawa kita pulang ke kehidupan yang kita bangun bukan karena paksaan, melainkan karena pilihan yang penuh makna. Arah yang jelas memberi kita ketenangan. Ia menjadi jangkar di tengah arus kehidupan yang deras, ketika segala hal tampak bergerak cepat dan semua orang terlihat sudah lebih jauh melangkah. Dengan arah yang kita yakini, kita bisa tetap berdiri tegak, tidak mudah goyah oleh perubahan tren atau tekanan lingkungan. Arah itu menenangkan, bukan karena ia menjanjikan jalan yang mudah, tapi karena ia membuat langkah kita terasa berarti. Ia membantu kita menolak hal-hal yang tidak penting, bahkan ketika hal-hal itu terlihat menggiurkan atau menjanjikan pengakuan sosial. Ia memberi kita filter, semacam kompas batin yang membimbing kita berkata, tidak, pada tawaran-tawaran yang menggoda tapi tidak relevan dengan tujuan sejati kita. Kita tidak lagi merasa bersalah karena melewatkan peluang yang tidak cocok, karena kita tahu bahwa bukan semua peluang harus diambil. Ia juga memberi kita kekuatan untuk menetap dalam ritme kita sendiri. Saat orang lain tampak sibuk memburu pencapaian demi pencapaian, arah yang jelas membolehkan kita berhenti sejenak, mengambil napas, dan melangkah dengan tenang.
Karena kita tidak berjalan untuk memuaskan ekspektasi luar, melainkan untuk menghormati nilai-nilai yang kita yakini. Arah yang jernih juga menjauhkan kita dari jebakan pembandingan sosial yang membuat kita merasa selalu kurang. Kita berhenti melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman atau cermin kegagalan diri. Sebaliknya, kita mulai melihat hidup sebagai perjalanan yang personal, dengan peta dan tujuan yang unik untuk setiap orang. Kita bisa ikut merayakan pencapaian orang lain tanpa merasa terancam, karena kita sadar bahwa kita sedang berjalan di jalur yang berbeda. Pada akhirnya, arah memberi kita hak untuk hidup seturut diri sendiri, bukan sekadar mengikuti arus, tapi mengarungi samudera hidup dengan kemudi di tangan kita sendiri. Dan itu, dalam dunia yang penuh distraksi dan tekanan, adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Kita tidak perlu cepat jika kita sudah tahu kemana harus pergi. Kejelasan arah memberi kita izin untuk tidak tergesa, untuk menikmati proses, dan untuk menanam keyakinan bahwa waktu akan berpihak pada mereka yang tekun. Dalam dunia yang memuja percepatan dan hasil instan, kemampuan untuk tetap konsisten adalah bentuk revolusi pribadi. Karena dalam jangka panjang, konsistensi mengalahkan kecepatan. Ia mungkin tidak menarik perhatian, tidak viral, dan tidak membuat kita merasa hebat dalam sekejap, tapi justru karena itulah ia begitu berharga. Disiplin kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada ledakan usaha yang tidak berulang. Ini seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu, tidak terlihat dalam sehari, tapi mengubah bentuknya dalam hitungan tahun. Sama seperti menanam pohon, kita tidak bisa mempercepat musim panen. Tapi jika kita menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, dan merawatnya dengan penuh kesabaran, maka waktu akan bekerja untuk kita. Akarnya akan tumbuh dalam diam, cabangnya akan menguat meski tak terlihat, dan suatu hari, ia akan menaungi kita dengan keteduhan yang tak ternilai. Konsistensi bukan hanya tentang rutinitas, tetapi tentang kesetiaan pada tujuan. Ia adalah bukti bahwa kita percaya pada arah yang kita pilih. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini, menabung meski sedikit, menolak pengeluaran impulsif, belajar dari kesalahan keuangan, adalah bagian dari mozaik besar yang sedang kita bangun. Kita tidak melihat hasilnya sekarang, tapi kita menaruh harapan padanya. Karena dalam dunia yang gemar dengan hasil cepat, hanya mereka yang konsisten yang mampu membangun sesuatu yang tahan lama. Dan ini juga tentang kepercayaan pada proses. Kita tidak hanya bekerja untuk masa depan, tapi kita belajar menikmati perjalanan hari ini. Kita tidak menunggu sukses untuk merasa damai, kita menciptakan damai di setiap langkah yang kita pilih secara sadar. Karena yang paling penting bukan hanya kemana kita akan sampai, tetapi siapa diri kita saat tiba di sana. Bab ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, mengevaluasi ulang arah hidup finansial kita, dan bertanya dengan jujur, apakah langkah yang kita ambil hari ini benar-benar mengarah ke tempat yang kita impikan? Apakah kita masih setia pada nilai-nilai yang dulu kita jaga, bukan dengan ambisi kosong, bukan dengan mengejar target yang dibuat oleh orang lain, tapi dengan kejelasan nilai yang muncul dari dalam diri. Karena arah yang benar tidak hanya membawa kita ke tujuan, tapi juga memberi makna pada perjalanan. Ia membuat setiap rintangan menjadi pelajaran, setiap jeda menjadi waktu untuk tumbuh, dan setiap pencapaian menjadi simbol dari integritas kita terhadap diri sendiri. Dan dalam hidup yang singkat ini, makna jauh lebih bernilai daripada sekadar pencapaian. Ia adalah bahan bakar yang membuat kita bertahan, bahkan ketika hasil belum terlihat. Ia adalah alasan mengapa kita bangun setiap pagi dan tetap melangkah, meski perlahan, karena kita tahu, kita sedang berjalan ke arah yang benar.